أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab bertamu adalah salah satu pelajaran penting yang sekiranya bahkan wajib sampai pada derajat wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin-poin tersebut. Kewajiban daripada menyambut tamu, memuliakan tamu, menghormati tamu adalah merupakan syariat Islam, bukan hanya sekedar kebiasaan, bukan hanya sekedar itu merupakan perilaku yang baik tanpa ada dasar agama, tidak. Akan tetapi menyambut tamu, menghormati tamu, kemudian memuliakan tamu, ini adalah merupakan bagian daripada syariat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Kalimat barang siapa yang beriman artinya dengan melakukan perbuatan menghormati, menyambut, memuliakan tamu adalah merupakan salah satu penyempurna iman seorang muslim. Sebaliknya, jika seseorang tidak memuliakan tamu, tidak menyambut selayaknya tamu yang datang ke rumahnya seperti yang dianjurkan syariat Islam, maka di saat itu imannya berkurang. Di saat itu imannya turun. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Islam berupa menyambut tamu dan menghormati tamu. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang poin-poin penting di antara hal-hal judul yang kita sebutkan ini, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui siapa tamu. Siapa tamu? Sering mendengar kata tamu ya, Pak? Kira-kira yang selama ini kalimat itu berulang-ulang kali kita dengar, apa yang kita bayangkan, apa yang terlintas di benak kita ketika disebut kata tamu? Apa yang terbesit di benak kita? Kalau dikatakan tamu itu siapa? Siapa? Orang yang berkunjung ke rumah kita. Sampai di situ saja. Ada yang lain? Apakah setiap orang yang berkunjung ke rumah kita dikatakan tamu? Ada yang menambahkan lagi? Baik. Kata para ulama, ada memang ulama yang mendefinisikan bahwa setiap orang yang datang ke rumah kita, singgah ke rumah kita, mengunjungi kita, maka disebut dengan tamu. Ya, ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat ini akan dilemahkan oleh para ulama. Pendapat yang kedua, dan inilah pendapat mayoritas para ulama, bahkan inilah pendapat yang mendefinisikan tamu secara syar'i. Apa kata para ulama? Kata para ulama yang dimaksud dengan tamu adalah kullu man yusamma musafiran wa nazala bika. Saya ulangi, kullu man yusamma musafiran wa nazala bika. Kata para ulama bahwa yang dimaksud dengan tamu adalah siapa saja orang yang disebut dengan safar atau orang yang disebut dengan musafir, lalu musafir tersebut mampir singgah ke rumahmu, inilah yang disebut dengan tamu. Berarti dari definisi ini, kalau siapa saja yang berkunjung ke rumah kita, namun jarak antara rumah kita dengan rumah orang tersebut belum dikatakan jarak safar, maka ini belum dikatakan secara syar'i dia seorang tamu.
Memang dia mendapatkan kewajiban kita memuliakannya, kita memberikan makan, kita memberikan rasa aman kepadanya, tapi dia tidak disebut dengan tamu secara syar'i. Misal ada orang yang datang ke rumah kita tapi masih dalam kategori satu daerah dengan kita, misalnya Bekasi, datang berkunjung ke rumah kita. Ia ini disebut dengan tamu, tapi secara adat istiadat, kebiasaan kita di Indonesia, siapa orang yang datang ke rumah kita, apakah itu di luar daerah ataupun yang masih satu daerah dengan kita, orang yang masih bermukim di satu daerah dengan kita sebut dengan tamu. Iya, ini tamu secara urf, secara adat kebiasaan mereka itu disebut dengan tamu. Tapi dari segi makna syar'i mereka tidak disebut dengan tamu. Sehingga kata para ulama yang dimaksud dengan tamu di sini adalah kullu man yusamma musafiran wa nazala bika. Jadi siapa orang yang jarak antara rumahnya dengan rumah kita sudah kategori tempuh jaraknya adalah safar, yang seseorang itu sudah bersiap-siap untuk membawa perbekalan, atau kalau kita cenderung kepada mazhab Imam Syafi'i mengatakan jarak safar itu sekitar 83 sampai 85 km perjalanan jarak tempuh yang mereka harus lewati, maka ini disebut dengan musafir. Lalu dia mampir ke rumah kita, inilah yang disebut dengan tamu secara syar'i. Dan ini dikuatkan oleh beberapa dalil. Definisi ini dikuatkan oleh beberapa dalil. Adapun pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa semua orang yang mampir ke rumah kita, baik itu tetangga kita, baik itu saudara kita, baik itu yang musafir ataupun yang tidak musafir, siapa saja yang mampir ke rumah kita adalah tamu, maka pendapat ini lemah. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum. Wallahu bima ta'maluna alim." Surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila dikatakan kepada kalian, pulanglah kalian, maka kita harus pulang. Artinya, kalau ada seseorang yang kita datang ke rumahnya, lalu dia mengatakan kepada kita, "Maaf Pak, saya hari ini belum bisa menerima dan menyambut kedatangan Bapak. Mohon maaf ya Pak. Mohon untuk kali ini pulang dulu. Nanti lain kali saya undang lagi." Nah, ketika ada ahlul bait yang mengatakan, "Pulang dulu Pak, mohon maaf saya tidak bisa menyambut kedatangan Bapak," maka farji'u, pulanglah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini kata para ulama tidak boleh digunakan untuk tamu secara syar'i. Tapi kalau tamu yang bentuknya kunjungan saja, ayat ini boleh diamalkan. Kita katakan kepada tamu yang berkunjung kepada kita, tamu yang bukan maknanya syar'i, lalu berkunjung ke rumah kita, "Mohon maaf Pak, untuk kali ini saya belum siap untuk menyambut, silakan pulang dulu ya Pak," atau dengan bahasa yang lainnya. Maka kita sebagai tamu tadi, kita harus pulang. Farji'u, kata Allah SWT, huwa azka lakum, inilah yang terbaik, inilah yang lebih suci untuk kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, ayat ini tidak boleh kita amalkan kepada tamu yang hadir, yang mereka sudah menempuh jarak yang begitu jauh, datang ke rumah kita lalu kita tolak, tidak boleh. Ayat ini hanya boleh diamalkan kepada orang-orang yang berkunjung ke rumah kita yang masih dalam kategori satu daerah dengan kita, yang apabila kita katakan pulang, dia bisa kembali pulang ke rumahnya tanpa harus bersusah payah menghabiskan biaya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, bahwa definisi tamu yang dimaksud oleh para ulama secara syar'i adalah mereka-mereka yang sudah menempuh jarak safar. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sampai kepada sahabat mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, "Qulna ya Rasulullah," kami, berarti Uqbah bin Amir ini diwakili oleh beberapa sahabat-sahabat yang lain. Kata beliau, "Qulna ya Rasulullah," kami pernah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, innaka tab'atsuna fanamurru biqaumin la yaqrunana." Kata Uqbah bin Amir berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau kan pernah mengutus kami. Engkau pernah mengutus kami.
Fanamurru biqaumin, sampailah kami pada sekelompok kaum, sampailah kami pada suatu kampung, la yaqrunana, yang penghuni kampung tersebut tidak menjamu kami, tidak menyambut kami sebagai tamu. Lalu Uqbah bin Amir mengatakan, "Famaza tara?" Bagaimana pendapatmu terhadap sekelompok kaum tersebut? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu terhadap penghuni kampung tersebut? Kata Rasulullah sallallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In amaru lakum bima yanbaghi lidh-dhaifi faqbalu." Apabila sekelompok kaum tersebut atau penghuni kampung tersebut menyambut kalian sebagai tamu selayaknya, semampunya yang mereka lakukan, maka terimalah penyambutan tersebut. Fa illam taf'alu, jika sekelompok kaum tersebut atau penghuni kampung tersebut tidak melakukan, artinya tidak menyambut kalian sebagai tamu, tidak menjamu kalian, tidak memberikan makan, tidak memberikan minum, tidak memberikan tempat tinggal kepada kalian, fakhuzu minhum haqqad dhaifi alladhi yanbaghi lahum, maka ambillah di sini apa? Tanpa seizin mereka, kata para ulama. Ambillah hak kalian sebagai tamu walaupun tanpa seizin penduduk kampung tersebut. Dan ini maksud daripada hadis ini, para ulama mengatakan bahwa tamu yang sudah sampai pada derajat darurat, kalau dia tidak mengambil sesuatu dari penghuni kampung tersebut, dia mungkin bisa wafat, mati di saat itu, maka boleh dia mengambil sesuatu tanpa harus seizin penghuni kampung itu. Dan ini hadis tidak boleh kita amalkan sembarangan. Ketika kita datang suatu kampung lalu tidak ada yang menjamu kita, orang tidak ada yang kenal dengan kita, lalu kita sembarangan mengambil hak mereka. Kita ngambil buah-buahan, pohon-pohon yang mereka miliki. Ini ada hadisnya, boleh. Nah, ini hadis kata para ulama, ditafsirkan oleh para ulama dalam kondisi ketika kita datang di suatu kampung, kalau kita tidak mengambil sesuatu yang ada di kampung tersebut, kita akan mati. Ini dalam kondisi darurat sekali. Karena hukum asal harta seorang muslim haram untuk diambil. Haram hukum asalnya. Kecuali dengan kebaikan dirinya yang memberikan kepada kita. Nah, tidak boleh kita mengambil sembarangan harta kaum muslimin. Tapi dalam kondisi darurat seperti ini, kita tidak ada yang menjamu, kita dari safar yang begitu jauh, sudah lapar, untuk membeli makanan, perbekalan pun sudah habis, uang persediaan untuk membeli dan untuk menyewa penginapan pun tidak ada, maka boleh, kata para ulama, dia mengambil tanpa seizin penghuni kaum tersebut. Nah, hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa yang disebut dengan tamu adalah mereka yang sudah menempuh jarak safar. Menempuh jarak safar sebagaimana hadis Uqbah bin Amir tadi, "Innaka tab'asuna fanamurru biqaumin." Ya Rasulullah, engkau pernah mengutus kami untuk berdakwah, lalu kami sampai di suatu tempat, suatu kaum, suatu kampung yang mereka tidak menjamu kami. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Nah, hadis ini kata para ulama menunjukkan yang dimaksud dengan tamu adalah siapa orang yang singgah ke rumah kita, mampir ke rumah kita, tapi jarak tempuhnya itu sudah dikategorikan jarak safar. Jarak safar. Inilah yang disebut dengan tamu. Allahu ta'ala a'lam. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang wajib menjamu tamu? Apakah setiap orang yang didatangi rumahnya lalu orang tersebut wajib menyambut tamu? Atau ada definisi yang lain yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang datang ke rumahnya lalu ahlul bait itu wajib menyambut tamu? Maka di sini ada penjelasan para ulama. Para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat yang masyhur. Yang pertama, yang diwajibkan untuk menyambut tamu itu adalah hanya orang-orang yang tinggal di perdesaan. Orang-orang yang tinggal di kampung, di desa, mereka-mereka itulah yang wajib untuk menyambut tamu yang datang ke kampung tersebut. Alasannya secara logika, mereka berdalil secara logika, alasannya kalau penduduk perkotaan didatangi oleh tamu, maka sangat mudah sekali orang-orang yang tinggal di kota akan memfasilitasi misalnya
Ngapain dia harus nginap di rumah saya? Kan ada hotel, dia bisa nyewa hotel. Ngapain saya harus sibuk-sibuk untuk menyiapkan makanan untuk dia? Dia bisa cari makanan sendiri karena persediaan makan di kota banyak. Jadi yang wajib menurut pendapat ulama adalah orang-orang yang tinggal di perdesaan. Karena kalau seorang datang di perdesaan, pertama dia akan sulit mencari makan. Maka wajib orang yang ada di perkampungan tersebut untuk menjamu tamu yang datang di daerah perkampungan. Dan wajib dia menyediakan tempat tinggal. Karena sulit untuk mencari penginapan hotel. Karena daerah kampung. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kewajiban menyambut tamu ini, menjamu tamu, tidak dibedakan. Apakah itu dia orang kampung, apakah itu dia orang kota, maka semua orang, tidak dibedakan antara orang yang tinggal di kota dengan orang yang tinggal di kampung, tidak dibedakan. Siapa orang yang mampir ke rumahnya, yang dia sudah menempuh jarak safar, maka orang tersebut, ahlul bait tersebut, wajib menjamu tamunya tersebut dengan memberikan makan, dengan memberikan tempat tinggal, kemudian memberikan rasa aman, kemudian menggembirakan tamunya, kemudian menjamin keamanan tamunya dan menjauhkan suatu hal yang akan membahayakan tamunya. Inilah kewajiban orang tersebut. Maka kata para ulama, pendapat yang benar adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang tinggal di kampung dengan orang yang tinggal di kota, maka sama hukumnya, mereka berkewajiban untuk menyambut dan menjamu tamu yang datang ke rumahnya. Sebagaimana keumuman dalil yang kita bacakan di atas pada dalil di atas kita pernah bacakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah mereka menjamu tamunya. Ini dalil yang pertama. Nah, dalil yang kedua disebutkan oleh para ulama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis ini sampai kepada seorang sahabat yang mulia, Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Sami'at udhunai wa absarat ainai hina takallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Abi Shuraih Al-Khuzai, seorang sahabat, mengatakan, kedua telingaku pernah mendengar, kedua mataku pernah melihat, hina takallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala ketika itu Rasulullah berbicara. Artinya beliau itu betul-betul paham, karena di saat itu pendengaran beliau, kemudian penglihatan beliau betul-betul beliau gunakan untuk mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau hafal sekali dengan hadis yang akan kita bacakan ini. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Ada tambahan riwayat yang ini, jaizatahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, wa jaizatahu, dan berikan hadiah kepada tamunya. Memberikan hadiah di sini adalah hadiah yang berupa kewajiban, bukan hadiah yang sifatnya sunnah, boleh untuk kita berikan dan boleh juga untuk kita tahan dan tidak kita berikan, bukan. Hadiah di sini kata para ulama adalah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh ahlul bait kepada tamunya. Inilah disebut dengan jaizatahu. Sampai-sampai ketika itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma jaizatuhu ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa itu jaizah? Apa itu hadiah yang kami berikan kepada tamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaumun wa lailatun." Yang dimaksud dengan hadiah yang wajib kalian berikan kepada tamu adalah sehari semalam kalian harus menjamin makan, tempat tinggal, keamanan bagi tamu tersebut. Inilah jaizah. Dan ini wajib, hukumnya wajib. Berapa lama? 24 jam. Yaumun wa lailah. Selama 24 jam kita ahlul bait berkewajiban untuk memberikan makan, tempat tinggal, kemudian menjamu, menjamin keamanannya. Jika ada yang mengganggunya, maka kita berada di barisan terdepan untuk membelanya. Ini adalah kewajiban bagi kita ahlul bait. Berapa lama? Sehari semalam.
Lalu kata Rasulullah melanjutkan lagi, "Wadiyafatu salasatu ayyam." Maka untuk menyempurnakan kewajiban ini, artinya ini hukumnya sunnah. Maka kita dianjurkan untuk menjamu tamu selama 3 hari. Jadi ini hanya sekedar penyempurna sunnah. Tapi wajibnya kata para ulama dari berdasarkan hadis ini adalah sehari semalam. Ini wajibnya, kewajiban. Artinya kalau kita tidak menjamu, tidak berikan makan, hukumnya berdosa. Satu penghuni rumah itu berdosa. Tapi kalau mau disempurnakan, kata para ulama adalah wadiyafatu salasatu ayyam, menjamu mereka selama 3 hari. Fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaihi. Adapun lebih dari 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, maka ini dinilai sebagai sedekah. Sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berdasarkan hadis ini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ada 4 tingkatan ketika seseorang didatangi oleh tamu. Ada 3 tingkatan berdasarkan hadis ini. Yang pertama, tingkatan yang wajib. Wajib bagi kita untuk menjamu tamu. Tingkatan yang kedua, tamamun mustahab, yaitu penyempurna dari sunnah. Kemudian yang ketiga adalah bentuknya hanya sekedar sedekah. Mana yang wajib? Yang wajib adalah kita menjamu tamu selama sehari semalam. Mana yang sunnah, penyempurna sunnah, yaitu 3 hari. 3 hari 3 malam. Mana yang sedekah, bentuknya sedekah, yaitu ketika kita kedatangan tamu dan dia tinggal di rumah kita lebih dari 3 hari. Selebih dari 3 hari itu disebut dengan hanya sekedar sedekah kita kepada mereka. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu adab kita menjamu tamu. Jadi bukan adab orang yang bertamu. Ada lagi yang pertama sekali yang kita akan bahas adalah adab kita sebagai ahlul bait menjamu tamu. Nanti ada memang khusus pembahasan adab orang yang bertamu. Jadi 2 hal ini perlu kiranya untuk dibahas. Yang pertama, adab-adab kita ahlul bait menjamu tamu. Adab yang pertama adalah menampakkan rasa senang, kita gembira dengan kehadiran tamu tersebut. Walaupun tamu itu bukan tamu spesial. Oleh karenanya kita tidak boleh membedakan, oh ini tamu spesial, tamu yang ada sesuatu yang membuat kita harus menyambutnya dengan rasa gembira, senang. Nah, ini tidak boleh. Pokoknya siapa saja yang mampir ke rumah kita, apalagi sudah masuk dalam kategori makna tamu secara syar'i, maka wajib bagi kita untuk menampakkan kegembiraan, memasang wajah yang berseri-seri. Jangan kita meminta mereka untuk masuk ke rumah tapi dengan memasang wajah yang cemberut, bermuka masam. Ini tidak termasuk orang yang beradab ketika menyambut tamu. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah di sebuah riwayat yang menjelaskan Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini adalah ulama hadis. Dan beliau termasuk ulama yang kaya raya. Sangat jarang sekali di zaman salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka itu seorang ulama tapi memiliki harta yang banyak. Jarang. Hanya beberapa ulama, di antaranya seperti Imam Abu Hanifah, dia seorang imam, seorang ulama, tapi beliau mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya sangat banyak sekali, kaya raya. Dan termasuk Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri juga termasuk seorang imam yang kaya raya. Bahkan beliau membuka majelis ilmu hadisnya, mendatangkan murid-murid yang dari jauh datang ke rumah beliau. Nah, karena murid ini datang dari jauh, tentu hari pertama merupakan kewajiban seorang imam untuk menyambutnya sebagai tamu, karena jarak tempuhnya sudah dikategorikan safar. Nah, pernahlah muridnya tersebut yang ingin berguru kepada beliau datang. Sang imam, seorang ulama hadis, paham sekali tentang hadis, lalu beliau menjamu murid-murid yang tersebut dengan hidangan yang mewah. Lalu karena sungkan, segan, murid-muridnya tersebut tidak mau makan. Karena mereka mengira barangkali kita yang mau belajar, seharusnya kita yang memberikan sesuatu kepada guru kita. Kita tidak boleh merepotkan guru kita. Sehingga mereka sungkan untuk
memakan jamuan yang telah dihidangkan oleh Al-Imam Az-Zuhri. Ketika itu Imam Az-Zuhri menawarkan yang kedua kali, ayo makan, silakan, silakan. Masih mereka sungkan. Lalu Imam Az-Zuhri mengancam mereka, jika kalian tidak memakan hidangan yang telah kusiapkan, aku tidak akan mengajarkan kepada kalian sampai 10 hari. Artinya ada beberapa hadis, ilmu hadis dan periwayatan hadis tidak akan saya ajarkan kepada kalian selama 10 hari. Tentu mereka akan merasa rugi. Mereka datang dari jauh ingin belajar hadis, tapi ketika mereka sampai, mereka tidak mendapatkan ilmu itu. Mereka harus nongkrong dulu di pondoknya Imam Az-Zuhri selama 10 hari tidak mendapatkan ilmu. Mereka tentu rugi waktu. Akhirnya mereka memakan hidangan yang disiapkan oleh Imam Az-Zuhri. Nah, ini menunjukkan bahwa adab yang pertama yang harus kita lakukan adalah menampakkan kegembiraan. Kegembiraan, kita senang atas kehadiran tamu tersebut. Inilah adab yang pertama. Nah, para hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah termasuk adab kalau kita ahlul bait memiliki anjing? Yang ada tamu datang ke rumah kita, anjing tersebut akan apa istilahnya? Menggonggong. Nah, apakah ini termasuk adab atau ini termasuk yang menyelisih adab, yakni mewakili daripada penyambutan tamu yang tidak senang? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Memelihara anjing kalau memang ada tujuan syar'i seperti menjaga rumah, yang penting anjing tersebut tidak masuk ke dalam rumah, tidak mengapa. Asalkan dia di luar rumah menjaga, karena memang kebiasaan orang Arab juga mereka memiliki anjing. Tapi alasan mereka untuk melihara anjing bukan alasan karena senang, lucu anjing tersebut, kemudian mereka bawa masuk ke rumah. Karena ada larangan hadis bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana dengan ahlul bait yang tamunya datang, lalu yang pertama sekali menyambut tamu itu adalah anjingnya. Karena anjing ini biasa kalau melihat orang baru pasti dia akan berteriak, menjerit-jerit. Apakah ini termasuk adab? Kata para ulama, itu tergantung adat kebiasaan di suatu tempat. Bahkan dulu orang Arab, cara mereka untuk menyambut tamu, karena mereka sangat antusias sekali mengamalkan hadis ini, mereka tuh sengaja menambatkan anjing mereka di jalan yang biasa sering dilewati oleh orang-orang yang safar. Jadi kebiasaan orang Arab dulu, bahkan kebiasaan ini sebelum Islam datang, mereka itu sengaja menambatkan anjing mereka di pinggir jalan, yang jalan itu sering dilewati oleh orang-orang yang safar. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya apabila anjing tersebut menggonggong, maka si pemilik anjing ini akan datang segera. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah menyambut tamu tersebut. Orang yang datang tadi, yang lewat, dia akan sambut. Kenapa? Dia tahu bahwa anjing menggonggong itu menandakan bahwa ada orang yang lewat. Dia akan panggil orang yang lewat tersebut untuk datang ke rumahnya, makan, tinggal di rumahnya, dan seterusnya. Maka kata para ulama, dengan begini tidak mengapa. Artinya dengan memelihara anjing, apalagi dengan anjing tersebut dia pergunakan untuk mengetahui kedatangan tamu. Maka hal ini tidak termasuk dalam pelanggaran adab yang pertama yang kita bahas. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang kedua bagi ahlul bait yaitu menempatkan tamu di kamar yang terbaik. Kemudian menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan khusus buat tamu. Ini termasuk adab. Kita siapkan ruangan khusus buat tamu. Kita siapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh tamu, yang peralatan itu khusus, bukan peralatan kita lalu kita berikan kepada sang tamu. Misal, tentu tamu butuh mandi, lalu kita ambilkanlah sabun bekas kita, apalagi sabun sabun potong yang sudah kita pakai, lalu kita berikan kepada tamu. Pak, silakan mandi ya, ini sabunnya. Kemudian ini sikat giginya. Sikat giginya sudah bekas kita. Nah, ini tidak termasuk orang yang beradab ketika menjamu tamu menggunakan suatu benda-benda yang sudah dipakai bekas dia. Kalau bisa, kata para ulama, kita miliki piring khusus buat tamu. Kita punya cangkir khusus buat tamu. Kita punya ruangan khusus buat tamu. Ini termasuk adab bagi ahlul bait ketika menjamu tamunya.
Kemudian para hadirin yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab bagi orang yang ingin menjamu tamu atau ahlul bait adalah berikan tempat penginapan yang layak untuk beristirahatnya tamu. Ini termasuk adab. Jangan menempatkan tamu di ruangan gudang rumah kita. Kita punya ruangan, tapi ruangan itu disitulah bangku bekasnya, disitulah meja bekasnya, ada lemari yang nggak kepake di ruangan itu. Nah, lalu datanglah tamu, kita siapkan kasur di situ. Ini tidak termasuk orang yang beradab. Atau menempatkan tamu di bagasi mobilnya. Oh, ada tamu. Oh, sebentar ya, saya keluarkan mobil dulu. Dikeluarkan mobil, diparkirkan di luar. Kemudian bekas garasi mobilnya itu dia taruh kasur. Disitulah olinya, disitulah kunci-kunci mobil, kunci dan seterusnya. Pokoknya berantakan seperti bengkel. Kalau disitulah tempatnya tamu, maka ini termasuk tidak beradab. Kata para ulama, tempatkanlah tamu di tempat selayaknya seorang tamu, bukan tempat yang tidak layak bagi tamu untuk beristirahat. Nah, bagaimana dengan kita yang rumahnya pas-pasan? Kamar ada 3, tapi semuanya penuh oleh anak-anak kita. Keluarga kita besar. Atau mungkin kita dalam tahap renovasi rumah, lalu tamu datang kepada kita. Apakah harus kita menempatkan tamu di rumah kita dalam kondisi kita tidak siap untuk menempatkan mereka di rumah kita? Maka kata para ulama, kita boleh menggantinya dengan menyewakan mereka hotel penginapan sebagai ganti daripada penginapan di rumah kita. Tidak mengapa, karena ketidaksiapan kita. Atau mungkin kata para ulama, kita siap, sebenarnya kita siap untuk menempatkan dia di rumah kita. Ada kamar khusus, ruangan khusus yang masih kosong, layaklah untuk sebagai tempat tamu. Tapi kondisinya adalah di saat itu kita melihat istri kita sedang sewot. Istri kita kelihatannya tidak suka dengan kedatangan tamu tersebut. Daripada mudaratnya besar, istri kita ngomel, diminta untuk masakkan air, buatin kopi, buatin teh, buatin sarapan buat tamu, dia ngomel terus. Maka sebaiknya kata para ulama, dia tempatkan tamu tersebut, dia inapkan tamu tersebut di tempat penginapan, tidak mengapa. Jadi tidak harus di antara menjamu tamu, menghormati tamu, dia harus menempatkan tamu untuk beristirahat di rumahnya. Boleh dia sewa penginapan untuk tamunya. Jika yang pertama barangkali rumahnya memang tidak ada kamar yang kosong, yang kedua sedang renovasi barangkali, kemudian yang ketiga karena memang istrinya di saat itu lagi sensi. Maka sebaiknya dia inapkan tamunya di tempat penginapan, tidak mengapa. Kemudian di antara adab yang berikutnya adalah jangan menanyakan kepada tamu mau makan apa, mau minum apa Pak. Jangan. Ini hanya sekedar basa-basi, tidak boleh. Kadang kalau tamunya pengen, oh iya saya pengen jus apel. Di saat itu kita tidak punya jus apel. Oh ya sebentar ya, jus apelnya belum ada, saya mau keluar dulu. Berarti kan akan merepotkan lagi. Jadi ketika tamu datang, walaupun ini bukan tahapan yang haram ya, bertanya seperti ini bukan sampai pada tingkat yang haram, tidak. Tidak haram seseorang datang tamu, Pak mau minum apa? Teh, kopi. Kalau tawarannya cuma 2, teh, kopi, air putih ya mungkin. Tapi kalau tawaran secara umum, Pak mau minum apa? Mau makan apa? Nah, pertanyaan seperti ini digolongkan oleh para ulama termasuk kurang adab. Kurang adab sebagai ahlul bait untuk bertanya seperti itu. Karena adabnya adalah kata para ulama, hidangkan makanan dan minuman yang terbaik yang siap di saat itu untuk kita sajikan. Harusnya yang kita lakukan adalah hidangkan makanan dan minuman yang siap di saat itu, tapi makanan dan minuman yang terbaik yang kita miliki. Jangan pula ada pilihan, misalnya ada daging, ada ikan asin, ada pilihan. Lalu yang kita hidangkan adalah ikan asinnya. Ada tempe, ada tahu, ada daging kambing. Maka yang kita hidangkan tahu tempenya. Sebenarnya ada makanan yang sudah siap seperti daging. Maka yang terbaik makanan yang kita miliki itu yang dikeluarkan, yang siap untuk disajikan segera. Sebagaimana yang dilakukan oleh
Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam manakala beliau didatangi tamu. Dan ini dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin id dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin." Ini poin yang kita garis bawahi, yaitu sudah datangkah kepada engkau wahai Muhammad kisah cerita tentang Ibrahim yang ketika itu didatangi oleh tamu yang mulia. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika itu datang tamunya, masuklah ke rumah Nabi Ibrahim, mereka mengucapkan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab salamnya. Dan dia mengatakan ini adalah sekelompok tamu yang tidak dikenal, mukramin, qaumun munkarun. Munkarun ini adalah seorang yang belum dikenal oleh Nabi Ibrahim. Bukan tamu yang sudah janjian datang, bukan tamu tersebut dikenal oleh Nabi Ibrahim, tidak. Dan tamu ini ternyata jelmaan dari malaikat. Ada 3 tamu yang datang ketika itu ke rumah Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, qala salamun qaumun munkarun. Wahai kaum yang tidak dikenal, selamat sejahtera buat kalian. Faragha ila ahlihi. Setelah masuk tamu tersebut, faragha ila ahlihi. Nabi Ibrahim bergegas berjalan menemui istrinya untuk menyiapkan apa? Faja'a bi'ijlin samin. Dia siapkan seekor anak ijlin itu anak onta yang gemuk. Anak onta yang gemuk. Lihat, yang disiapkan adalah anak onta. Tamunya tadi berapa? 3. Yang disiapkan adalah yang terbaik yang siap dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dia tidak menanyakan mau makan apa, mau minum apa. Yang penting siapkan apa yang kita miliki di saat itu. Ini termasuk adab di dalam menyambut tamu. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah menghidangkan makanan. Ketika kita menghidangkannya, berikan makanan yang termahal, hidangkan makanan yang terbaik. Dan ini dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat seperti Abu Haitham pernah didatangi oleh beberapa tamu yang mulia. Siapa mereka? Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kisahnya adalah ketika itu Abu Bakar keluar rumah di siang hari, terik matahari yang sangat panas sekali. Keluarlah Abu Bakar. Ketika itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Bakar, ma akhrajaka? Apa yang menyebabkan kau keluar dari rumahmu di siang hari yang begitu terik ini? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tidaklah sesuatu yang mengeluarkanku kecuali rasa lapar. Abu Bakar yang kaya raya, di saat itu makanan tidak ada di rumahnya. Kemudian tidak berapa lama nongol Umar bin Khattab. Umar pun ketika itu melihat ada Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, wahai Umar, apa yang membuat kamu keluar? Ya Rasulullah, yang membuat aku keluar yaitu yang membuat kalian juga keluar berdua. Apa? Yaitu lapar, sama-sama lapar. Aku juga keluar sama sebabnya seperti kalian ya Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya di rumah saya juga tidak ada makanan. Saya mau jamu apa? Saya mau nyiapkan apa? Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau begitu kita datang saja ke rumah sahabat si fulan, namanya Abu Al-Haytham. Kata Rasulullah, beliau memiliki kebun korma yang banyak. Kita bisa mampir di kebun kormanya, kita duduk-duduk di sana sambil ngobrol, berkunjung ke rumah Abu Al-Haytham. Ketika itu sepakatlah mereka menuju rumah tersebut. Sesampainya di sana, sampailah di rumah Abu Al-Haytham ini, ternyata tidak didapati Abu Al-Haytham ada di rumah, yang ada istrinya. Ucapin salam Rasulullah, assalamualaikum. Suara sosok yang mengucap salam ini diketahui, sangat kenal sekali, istrinya sangat kenal. Ini suara Rasulullah. Tapi sengaja dia tidak jawab dengan suara yang kencang. Waalaikumsalam. Rasulullah mengucapkan salam dengan suara yang kencang, assalamualaikum. Salam pertama. Sengaja istrinya menjawab salam dengan suara yang kecil. Waalaikumsalam. Akhirnya Rasulullah mengucapkan salam yang kedua. Assalamualaikum. Yang sudah ketiga kalinya barulah
kemudian istri Abul Haytham ini membuka pintunya. Ketika itu Rasulullah sudah ingin meninggalkan rumah tersebut. Karena adabnya ketika bertamu diucapkan salam 3 kali lalu tidak dibukakan pintu, walaupun ada penghuni rumahnya, berarti menunjukkan penghuni rumah tersebut belum siap untuk menerima tamu. Atau mungkin barangkali tidak ada orang di dalam rumah tersebut sehingga kita harus pulang. Jangan memaksakan diri. Nah, ketika itu Rasulullah ingin pulang, lalu Ummul Haytham membuka pintu. Ya Rasulullah, saya ada di rumah. Saya sengaja ya Rasulullah membiarkan Anda mengucapkan salam sebanyak-banyaknya karena saya tahu ucapan salam doa ini berasal darimu dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengaja istrinya ini ingin mendapatkan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1 kali. Lalu Rasulullah berkomunikasi, berceritalah kepada Ummul Haytham, bertanya, "Mana suamimu Abul Haytham?" "Ya Rasulullah, beliau sedang pergi mengambil air untuk keluarga. Mungkin sebentar lagi akan pulang. Silakan duduk ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah disiapkanlah karpet, tikar, dibentangkanlah di luar rumahnya di bawah pohon korma. Jadi Rasulullah itu tidak disuruh masuk dan para sahabat dalam rumah, tidak. Tapi sang istri tadi mengambil karpet lalu dibentangkan di luar rumah. Di depan rumah Abul Haytham itu beberapa korma, dikelilingi korma, lalu dibentangkanlah di bawah pohon korma tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abul Haytham. Setelah datang, Masya Allah ada tamu yang agung datang. Pokoknya sangat gembira sekali Abul Haytham dengan kedatangan ketiga tamu yang agung ini. Saking senangnya dia, segera di saat itu dia memanjat pohon korma yang dia miliki dan mengambil buah korma yang matang. Ada korma yang masih mentah disebut dengan rutab, semua diturunkan oleh Abul Haytham ini untuk disiapkan. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dihidangkan ini sebenarnya sudah cukup. Korma yang sudah diambilkan oleh Abul Haytham ini sudah cukup. Artinya udah, tidak usah repot-repot lagi. Tapi Abul Haytham merasa kurang. Sehingga dia bergegas lagi masuk ke rumah, nanyakan kepada istrinya, "Apa yang kita miliki lagi di rumah?" "Oh, ada domba." "Segera siapkan domba tersebut." Kemudian domba itu dimasukkan dalam sufrah. Sufrah itulah nampan yang besar. Kemudian dimasak, kemudian dihidangkan, dibawalah, telah terhidang, dibawalah di hadapan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu Rasulullah melihat hidangan yang begitu istimewa, Rasulullah mengatakan, "La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Wahai Abul Haytham, sesungguhnya engkau akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang engkau miliki ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Abul Haytham menyambut tamu yaitu berupa Rasulullah SAW dan 2 sahabat yang mulia tadi dengan menyiapkan makanan-makanan yang terbaik. Walaupun sebenarnya Rasulullah sudah merasa cukup untuk menghilangkan rasa laparnya dengan korma yang tadi telah disiapkan oleh Abul Haytham. Sudah cukup. Karena pun Rasulullah ingin tujuannya ke rumah Abul Haytham, ya mereka juga barangkali dapat korma dari Abul Haytham sudah cukup. Tapi Abul Haytham memberikan lebih daripada apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama, tidak mengapa kita sebagai ahlul bait takalluf itu membebankan diri kita, memberatkan diri kita untuk menyambut tamu, tidak mengapa. Bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya kita harus berhutang di saat itu tidak masalah. Yang penting kita memiliki uang untuk membayarnya. Kita sudah menghitung, memperkirakan kalau saya berhutang nanti seminggu lagi saya akan gajian karena dia memiliki pekerjaan tetap, maka tidak mengapa dia berhutang. Kecuali datang tamu, dia belum memiliki pekerjaan tetap, belum ada penghasilan, lalu dia berhutang untuk menyambut tamu, ini terlalu memaksakan, tidak boleh. Takalluf di sini memberatkan diri, membebankan diri kita boleh dalam menjamu tamu asalkan di dalam perhitungan. Kita bisa memperhitungkannya bahwa kalau saya harus berhutang, kalau saya harus memberatkan diri untuk menyambut tamu, tapi ada uang yang akan saya titipkan, saya tutupkan dengan gaji saya bulan ini insya Allah. Maka tidak mengapa kata para ulama. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Ketika tamu Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW ternyata tidak ada makanan di rumah Rasulullah SAW untuk dihidangkan buat tamu Rasulullah yang datang ini. Lihat, bayangkan Rasulullah SAW datang seorang tamu, ini tamu Rasulullah, bukan tamu para sahabat, tamu Rasulullah. Ketika itu Rasulullah SAW perintahkan istrinya, "Wah istriku, ada apa di dapur?"
Ketika itu bolak-balik cari sana sini, istrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada makanan apapun." Lalu Rasulullah menawarkan kepada sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang menyambut tamuku ini, yang menjamu tamuku ini?" Tamu Rasulullah. Ketika itu ada sahabat Ansor yang mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Dia juga belum tahu di rumahnya ada makan atau tidak. Yang penting dia angkat tangan karena ini adalah tamu Rasulullah, "Saya ya Rasulullah." Ketika itu dia pulang sebentar, dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, ada makanan apa di rumah?" "Ada, wahai suamiku, makanan yang makan itu hanya cukup untuk anak kita malam ini." "Baik, siapkan makanan tersebut." Terus anak kita tidurkan dalam keadaan kelaparan. Istrinya menidurkan anaknya dalam keadaan kelaparan. Lalu diajaklah tamu tersebut, "Ayo ke rumah saya." Lalu mereka duduk, istrinya duduk, ahlul bait, suaminya juga duduk, tamu ini juga duduk. Karena makanan hanya cukup untuk satu orang, tamunya saja. Lalu mereka pura-pura duduk, dan sang suami pintar. Dia pura-pura memperbaiki lampu, sehingga lampu itu akhirnya mati. Dan duduk mereka bersama tamu itu, dan tamu ini mengira bahwa sahabat ini dan istrinya juga ikut makan apa yang dimakan oleh tamu ini. Setelah pagi harinya, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Dan Rasulullah mengatakan, bertanya kepada sahabat Ansor ini, "Apa yang kalian lakukan terhadap tamuku?" Terkejut. Rasulullah kaget. Allah SWT kagum sekali dengan apa yang kalian lakukan, wahai ahlul bait dari kalangan Ansor. Ahlul bait di sini maksudnya penghuni rumah yang tadi menyambut tamu Rasulullah SAW. Lihat bagaimana seorang ahlul bait, seorang yang pemilik rumah, dia menyambut tamu dan dia bertakalluf, membebankan dirinya, memberatkan dirinya untuk menjamu tamu. Bahkan di saat itu anaknya tidur dalam keadaan lapar, dia istri dan suaminya pun tidak makan di malam tersebut, hanya sekedar untuk tamu yang dia hidangkan. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang berikutnya adalah ketika kita yuqaddim at-ta'am, ketika kita menjamu makanan, menghidangkan makanan dengan adab, membawanya dengan adab. Kalau bisa kita yang membawa. Jadi kita itu akan sebagai pelayan, walaupun kita ada pembantu. Nah, pembantu ini sebenarnya tidak masalah kalau kita nongkrong, duduk, ngobrol dengan tamu, tidak masalah. Tapi sebaiknya kata para ulama, kita yang menggantikan posisi tamu, posisi pembantu. Pembantu biarkan menyiapkan makanan, kita yang membawa menghidangkannya. Dan caranya kata para ulama meletakkannya dengan baik, dengan beradab, tidak dengan melemparnya. Dia nyuruh masuk, "Iya, menginap saja di rumah saya ya." Tapi cara, kesannya, perilakunya, dia tidak senang kalau tamu itu ada di rumahnya. Ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Ucapannya, "Ayo makan, kamu nginap di rumah kami saja ya." Tapi perilakunya ketika menghidangkan makanan dilempar. Ini kan pasti akan dinilai oleh tamu tidak baik, tidak benar ini. Akhirnya tidak akan mungkin dia betah, sehari pun tidak akan mungkin betah di rumahnya. Jadi menjamu tamu, menghidangkan makanan dengan cara yang beradab, jangan dilempar. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai ahlul bait, pemilik rumah, kita menemani tamu makan atau biarkan tamu makan sendiri? Maka kata para ulama, ini tergantung adat kebiasaan di suatu daerah. Kalau di suatu daerah tamu itu makan harus didampingi oleh pemilik rumah, maka dampingi. Karena bisa jadi dia tidak mau makan. Kenapa? Jangan-jangan makan ini diracuni. Tapi kalau kita ada, dia akan tidak khawatir. Dia akan makan. Kenapa? Dia saja makan. Berarti nggak apa-apa dimakan. Ada juga kebiasaan orang, kalau tamu itu ditemani makan di rumahnya, tamunya malu. Seharusnya dia itu makannya banyak karena lapar sekali, tapi karena ada pemilik rumah, malu mau ngambil banyak-banyak. Akhirnya dia ambil sedikit makan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kata para ulama, biarkan dia makan sendiri. Jangan ditemani. Jadi tergantung urf atau kebiasaan di suatu daerah. Kalau memang harus ditemani di suatu daerah, ya temani. Kalau memang dia malu untuk ditemani, maka biarkan dia makan sendirian. Nah, ketika ditemanin, kata para ulama, tamu itu ketika makan jangan diplototin, jangan dilihatin. Dia makan
Iya silakan makan, temanin. Saya juga ikut makan kok. Tapi sambil makan, tamu dipelototin, dilihatin seperti polisi. Dilihat kiri kanan, terus makanan yang diambilnya. Jangan, ini termasuk adab kata para ulama. Nah bagaimana jika kita sebagai pemilik rumah, tamu datang di siang hari, kita puasa sunnah. Apa yang harus kita lakukan? Kata para ulama, boleh bagi kita untuk berbuka. Karena ini hanya sekedar puasa sunnah. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, as-saimu al-mutatawwi' amiru nafsihi. Orang yang berpuasa, yang puasa sunnah, dia yang memerintahkan dirinya. Dia yang memerintahkan dirinya. Dia sebagai raja di saat itu. Insya'a shoma, apabila dia berkehendak untuk melanjutkan puasanya, lanjutkan. Wa insya'a aftar, jika seandainya dia berkehendak untuk berbuka di saat itu, silakan berbuka, tidak mengapa. Jadi ada pilihan bagi pemilik rumah, kalau dia mau melanjutkan puasanya silahkan. Ketika dia mau menggembirakan tamunya, karena memang kalau ditemani tamunya akan semakin lahap makannya, maka di saat itu pemilik rumah berbuka. Karena ini hanya sekedar puasa sunnah, bukan puasa wajib atau bukan puasa nazar, bukan. Tapi dia puasa sunnah biasa. Para hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang berikutnya adalah jangan cerita harga makanan yang dihidangkan. Cerita harga, oh ini makanan khas Makassar. Ini daging yang dihidangkan ini kalau di daging ikan yang sebesar ini kalau dibeli di restoran khas Makassar bisa sampai 2 juta nih. 2 juta. Enggak boleh. Kalau kita menghidangkan makanan yang spesial yang kita miliki, yang mahal, yang orang akan mengira itu makanan yang sangat enak, sangat lezat. Tapi jangan cerita harga di depan mereka. Ini termasuk adab. Walaupun mereka bertanya, kata para ulama, ini makanan enak sekali, ini khas apa? Oh ini khas Medan misalnya. Berapa harganya kalau makanan seporsi seperti ini? Oh kurang tahu ya. Nanti kalau kita ke restoran sana mungkin bisa kita tahu berapa harganya. Jangan cerita harga kata para ulama. Dikhawatirkan akan masuk dalam bab al-man. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan sedekah yang kalian berikan, menghapus pahala sedekah yang kalian berikan dengan al-man. Al-man itu adalah seperti menyebut-nyebut kebaikan. Kita sebut-sebut kebaikan kita di hadapan orang. Ini yang dikhawatirkan. Kita menghidangkan makanan yang enak, yang lezat, yang mahal, lalu kita sebut-sebutkan. Ini yang dikhawatirkan. Walaupun tidak mesti orang yang menyebutkan harga itu dia masuk dalam ayat ini, tidak. Hanya sekedar kekhawatiran saja. Jadi adab ini sebaiknya dilakukan sebagai pemilik rumah ketika menghidangkan makanan. Jangan cerita. Sekali-kali jangan cerita harga hidangan makanan yang telah dihidangkan. Kemudian kata para ulama, adab yang berikutnya adalah jangan mengangkat makanan kecuali sudah memastikan tamunya betul-betul kenyang. Atau kita ingin mengangkat makanan yang sudah disajikan, ingin menggantikan makanan yang lain, tidak mengapa. Sekali lagi, termasuk adab pemilik rumah ketika menjamu tamu adalah jangan mengangkat makanan yang telah dihidangkan kepada tamu kecuali memastikan tamu tersebut betul-betul kenyang. Jadi tamu masih makan. Kemudian panggil pembantunya, "Mbak, sebentar, angkat dulu ini, tamunya masih makan." Ini tidak boleh, tidak beradab. Kecuali kata para ulama, dia panggil mbaknya, "Mbak, tolong angkat dulu makanan ini, tamunya masih makan. Masih ada beberapa suap, 3 suap lagi." Dengan alasan untuk menggantikan makanan yang lain karena mejanya kecil. Kalau dia dihidangkan semuanya mungkin tidak cukup mejanya. Jadi ketika ada beberapa porsi lagi, mungkin 3 suap lagi, lalu pemilik rumah mengatakan, "Mbak, tolong angkat makanan ini, lalu ambil makanan yang satu lagi ya." Nah, tidak masalah. Kalau dia mengangkat makanan padahal tamunya masih makan, ini termasuk tidak beradab kata para ulama. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adab bagi pemilik rumah, ahlul bait, adalah mengajak bicara tamunya. Jika tamu tersebut masih berkenan, masih seru sekali kalau ngobrol masa lalu misalnya, tidak mengapa. Walaupun sudah larut malam. Jadi kalau tamu pengen curhat, ngobrol sama kita, dengarin. Jadi jangan mengamalkan hadis, ada hadis larangan bahwa tidak boleh tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya.
Kita nggak boleh ngobrol-ngobrol. Udah sampai sini aja ya. Istirahat. Saya mau istirahat. Nggak boleh. Jangan di stop tamu kalau lagi asik ngobrol. Kita dengarkan dia curhat, dia cerita. Kenapa? Karena hadis tersebut tidak berlaku kata para ulama kepada tamu yang datang ke rumah kita. Oleh karenanya para ulama mengecualikan hadis tersebut kepada 3 kelompok. Kata para ulama, karahiyatul kalam ba'dal isya, hukum asal berbicara setelah isya, hukumnya adalah makruh. Ada para ulama mengatakan sampai pada derajat haram, tapi ulama hanya mengatakan berbicara, ngobrol-ngobrol setelah sholat isya, hukumnya makruh. Illa salas, kecuali 3 hal. Yang pertama disebutkan para ulama adalah muda'abatul ahl, ngobrol dengan istri ngobrol dengan suami. Barangkali istrinya cerita tentang anaknya di sekolah sama suaminya. Suami nggak boleh stop. Udah malam, nggak boleh ngobrol lagi. Yuk kita tidur. Nggak apa-apa, suami istri ngobrol tidak masalah. Walaupun obrolan itu pun tidak mengandung unsur ilmu, tidak ada unsur manfaatnya, hanya sekadar cerita-cerita istri saja, tidak masalah. Ngobrol setelah isya, karena tidak masuk dalam bab hadis yang tadi larangan Rasulullah SAW ngobrol setelah isya. Yang kedua yang tidak termasuk dalam hadis tersebut adalah mudzakaratul ilmi, mengulang pelajaran. Anak-anak pesantren misalnya setelah isya muzakarah, berdialog, berdiskusi ilmu yang telah dipelajari siang dengan ustadznya, mereka berdiskusi dengan sama-sama murid, atau mungkin kita berdiskusi dengan tamu kita tersebut, atau dengan keluarga kita, atau dengan siapa saja kita berdiskusi ilmu di malam hari setelah sholat isya, tidak masuk dalam kategori larangan hadis ini. Yang ketiga adalah kata para ulama ikramud duyuf, bentuk memuliakan tamu adalah kita ngobrol dengan tamu, kita dengarkan curhatannya, tidak masalah. Jadi jangan mengamalkan hadis ini dengan salah pengamalannya, karena ada 3 hal yang dikecualikan oleh para ulama. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah SWT, di antara adab yang terakhir bagi ahlul bait, pemilik rumah, kepada tamu yang hadir adalah apabila tamunya pengen pulang, pamitan pulang, diantarin sampai di rumah. Kalau bisa antarin sampai bandara, kalau memang memungkinkan. Tapi kalau tidak, antarin sampai keluar rumah. Jangan tamu pamit izin keluar rumah, dia tidak antarin sampai keluar rumah, dia arahkan saja. Iya, nggak apa-apa, silakan Pak, mau pulang ya? Iya, nanti keluar dari pintu sini, belok, jumpa pagar, keluar. Nanti kalau mau keluar, setelah keluar pagar, sebelah kanan, nanti ketemu jalan raya. Jangan diantarkan kata para ulama, karena termasuk adab kita mengantarkan tamu sampai keluar rumah, lalu dia membawa kendaraannya. Ini termasuk adab. Kalau memang dia tidak bawa kendaraan, dia tujuannya kemana? Ke bandara, kita antarkan sampai bandara. Atau kita minta supir kita yang mengantarkan kepada ke tempat tujuan yang dia akan tuju setelah rumah kita. Ini termasuk adab. Wallahu ta'ala alam. Ini diantara adab ahlul bait yang paling penting yang kita bahas adalah adab ahlul bait, pemilik rumah ketika ingin menjamu tamu. Ada adab tamu ketika datang ke rumah ahlul bait. Ada adab terkhusus. Tapi itu barangkali lain waktu untuk kita bahas. Wallahu ta'ala bissawab. Sampai di sini kajian singkat kita. Kita tutup dengan berselawat kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.